sekarang ini. Bukan berarti hidup saya akan lebih kaya dari sekarang ini. Tapi hidup saya akan lebih sukacita. Hidup saudara akan lebih sukacita. Tom, what I just said to them, if I live according to the word of God, day by day, let's say a year ago, now I must feel much joyful than what I am today. It doesn't mean I'll be more richer, but it's inside here, more rich. This is the word of God. Many times we just see what we want is what we see. What we want is what we feel. But following, Jesus Christ, there is a challenge. But God, He gave His promise. He will be with us till the end. So, kembali saudara, bila saat ini kita boleh melanjutkan. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah, kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Saudara, iblis telah mencegah kami. Kerinduan Paulus itu untuk datang kembali ke Tesalonika, tetapi jalan tertutup. Jalan tertutup. Jika saya dan saudara mau menjadi berkat, belum tentu juga jalan begitu terbuka dengan mudah. Tapi itulah panggilan kita untuk tetap mempersiapkan diri menjadi berkat di dalam Tuhan. Jikalau jalan tertutup, kita tidak berhenti. Seperti Paulus pun tidak berhenti. Karena setan tidak mengingini saudara membagikan berkat. Setan mengingini saudara tidak berbuah. Saya tidak berbuah. Kita kalah. Kita hidup penuh kekecewaan. Kita meninggalkan firman Tuhan. Jika keluarga kita akan berantakan, keluarga saudara akan berantakan, hidup saudara akan berantakan. Itu yang si jahat kehendaki. Tetapi jikalau saya dan saudara berpegang pada firman Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya berisi satu perintah, tetapi firman Tuhan itu hidup. The word of God is living. Hebrews chapter 4 verse 4. And it's stronger than two-edged sword. Ada satu kekuatan bagi kita yang mau hidup di dalamnya. Bukan kekuatan manusia lagi. Tetapi kekuatan yang dengan tulus saya dan saudara mau hidup di dalam Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan berikan kemampuan. Tuhan akan jernihkan pikiran saya, hati saya yang rusak. Hati saudara, pikiran saudara yang rusak. Jikalau saya dan saudara mau. Sehingga kembali saudara di ayat 19, 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, saudara. Jadi Paulus hanya bisa mengingatkan dirinya, ini yang aku bisa persembahkan kepada Tuhan. Jikalau aku diberikan kesempatan untuk diselamatkan, jikalau aku diberikan kesempatan untuk hidup sebagai orang percaya, untuk menjadi berkat. Sehingga waktu Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, itu yang menjadi kesukaan bagi dia. Kalau saudara entah kapan akan bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang saudara mau persembahkan? Apa yang saya mau persembahkan, saudara? This is very personal. What we will say to the Lord, Tom, when we will meet Him someday. Oh, I'm just a lazy dude here, Lord. I'm sorry. I'm sorry. But this is the only opportunity when we are still in this world to bring a fruit for His kingdom. So when we face Him, face by face, we will have a joy. Lord,
like a children presenting their word to their father. Sehingga kembali saudara benar-benar personal apa yang saudara akan berbuat untuk Tuhan. Sudahkah saudara memperhatikan, jikalau saudara nanti ketemu Tuhan, mungkinkah sebulan lagi? Mungkinkah 50 tahun lagi? Sudahkah saudara punya apa yang saudara mau persembahkan? Ya, saudara akan masuk surga karena saudara sudah orang percaya. Tetapi ada satu bagian kesukaan yang oleh Rasul Paulus mengingatkan saya, yang tidak akan ketemu dengan Tuhan Yesus dengan tangan hampa. Karena di situ ada satu kesukaan yang tidak bisa diukur dan dinilai dengan uang dan manusia, saudara. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami, jikalau aku ketemu dengan Tuhan Yesus. Kembali saudara, kesempatan demi kesempatan diberikan kepada saya dan diberikan kepada saudara. Untuk jemaat Tuhan itu memang menjadi jemaat yang bertumbuh. Bukan karena perkataan manusia, tapi manusia-manusia yang percaya mengikuti firman Tuhan. Jikalau saudara tinggal dan hidup di antara orang Kristen yang tidak mempedulikan bagaimana hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, get out. Get out. Don't follow them. Don't follow them. Because someday you will have to face personally. If you have a chance, remind them. Get out. Karena hal-hal surgawi tidak bisa diukur dengan materi, saudara. Hal-hal surgawi tidak bisa diukur dengan materi. Seringkali saya dan saudara yang fokuskan hanyalah materi. Tapi bayangkan jika saya dan saudara pernah menjadi anak. Saya meninggalkan orang tua saya waktu saya masih 17 tahun. Biasa seperti umur demikian kita tidak mikirin lagi orang tua untuk menyenangkan orang tua. Kalau orang tua sudah nggak ada baru mikirin. Orang tua sudah jauh baru mikirin, saudara. It's too late. It's too late. Jika saya dan saudara diberikan kesempatan memberikan satu persembahan yang harum melalui hidup saudara kepada Tuhan Yesus, lakukan sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. We thank you, God, that your word is a living word.